منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar kepada kita ayuhal ikhwah. Karena duduknya kita di majlisul ilm beberapa saat, kurang lebih 1 jam kita duduk di majlisul ilm, yakinlah bahwa ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena duduknya kita yang beberapa saat di majlisul ilm itu akan berguna bagi kita di dunia dan di akhirat. Adapun apa yang kita miliki dari dunia ini berupa harta yang melimpah, kekayaan yang meruah, semua itu tidak akan berguna sedikit pun di akhirat nanti. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita masih berkaitan tentang babul janazah dan kita masih pada poin yang kedua, yaitu ightinamul awqat wal ahwal bil a'mal as-salihah. Memanfaatkan waktu-waktu dan keadaan-keadaan untuk melakukan amal-amal saleh. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa ayat dari Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi akhirat. Kita lanjutkan sekarang ayat ikhwan. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan orang rugi dalam 2 nikmat ini. Ya, maghbun artinya dia membeli barang lebih dari harganya, atau menjual barang kurang dari harganya. Dalam 2 keadaan ini dia rugi. Dia membeli barang lebih daripada harga yang biasa, rugi dia. Kemudian dia menjual barangnya lebih rendah daripada harga biasa, rugi dia. Nah, ada manusia, kebanyakan manusia rugi dalam 2 nikmat ini. Apa nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu yang kosong. Sehat tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak amal saleh, ini rugi. Waktu yang kosong, waktu yang luang tidak dimanfaatkan untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin, ini juga orang yang rugi. Kata Syekh menjelaskan tentang hadis ini, wa hadza yadullu ala anna man lam yasta'mil ni'mat as-sihhati wal faragh fima yanbaghi faqad ghubin. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak menggunakan nikmat kesehatan. Jadi kesehatan itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Lihat ayolah ikhwah, nikmat mata. Ya, seandainya benda yang kecil ini mengalami sedikit kerusakan, kita akan mengeluarkan uang jutaan. Bahkan ikhwani fi din azakumullah, ada salah seorang ikhwan kita,
dia naik motor, dibonceng. Kemudian dia jalan di jalan yang rusak sehingga beberapa jam tidak bisa keluar anginnya. Ya, dia sampai mengeluarkan uang jutaan supaya bisa mengeluarkan anginnya saja. Jadi, sehat ini adalah nikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmah ini gratis, kita tidak pernah dipungut pajak, tidak pernah dipungut biaya. Hanya Allah meminta kepada kita, gunakanlah nikmah ini untuk melakukan amal-amal saleh yang bermanfaat bagimu. Ya, kalau kita melakukan amal saleh, Allah tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun. Yang mendapatkan manfaat itu kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Barang siapa yang mendapatkan hidayah, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan kesesatan, maka itu dia merusak dirinya sendiri. Ya. Jadi kata Syekh, ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak menggunakan nikmah kesehatan ini, wal faragh, dan nikmah waktu yang luang, subhanallah, ya, waktu yang kosong ini jika tidak dimanfaatkan, kita akan rugi ayyuhal ikhwah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Maksudnya sebelum kesibukan-kesibukan datang. Karena kalau sudah kalian banyak kesibukan, usahanya begitu berkembang, ya pekerjaannya pasti akan bertambah. Maka kalau sudah usahanya berkembang, pekerjaannya bertambah, maka waktunya adalah sangat sedikit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi solat dia tidak khusyuk, bisa jadi dia akan selalu telat naik ke masjid untuk solat berjamaah. Bahkan bisa jadi dia tinggalkan sekian banyak solat berjamaah, dia tinggalkan karena saking banyak kesibukannya. Ya, la ilaha illallah. Maka kata Syekh, fima yanbaghi faqad ghubin, sesungguhnya dia adalah orang yang telah rugi, yang tidak memanfaatkan nikmah kesehatan dan nikmah al-faragh, waktu yang luang ini. Likaunihi ba'aha bithamanin bakhsin, karena dia telah menjual dua nikmah ini dengan harga yang sangat-sangat murah. Subhanallah, kesehatan yang Allah berikan kepadanya dijual, waktu yang luang yang Allah berikan kepadanya dijual. Ya, dijual dengan apa? Dengan sedikit keuntungan. Apa keuntungannya itu? 1 juta, 2 juta, 10, 20, 100, 200. La ilaha illallah. Ayo ikhwah, kalau semenit 2 menit dari umur kita ini berlalu, meskipun kita membayar dengan uang sepenuh bumi ini, tidak mungkin dia akan kembali lagi. Ya, maka manfaatkanlah waktu-waktu yang kosong ini, imma untuk membaca Al-Quran atau berzikir. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia sangat gampang untuk diucapkan dan paling banyak mendatangkan pahala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, gampang sekali mendatangkan pahalanya, cepat juga mengucapkannya gampang, tidak sulit. Semua kita bisa mengucapkannya. Ya. Kemudian walam yuhmad ra'yuhu fi dhalik, dan tentunya keputusannya untuk tidak memanfaatkan waktu-waktu yang kedua nikmah ini adalah keputusan yang sangat-sangat salah. Ya. Maksudnya adalah orang yang tidak memanfaatkan dua nikmah ini, maka dia adalah orang yang lemah akalnya. Wala syakka anna al-mar' la yakunu farighan hatta yakunu makfiyan sahih al-badan. Dan tidak diragukan lagi bahwa seseorang dia tidak akan luang, tidak akan memiliki waktu yang kosong, kecuali jika dia
nikmahnya cukup, ya, rezekinya cukup, badannya sehat. Kenapa ya ikhwah? Kalau dia kekurangan, ya, kalau dia ekonominya kurang, maka dia akan sibuk mencarinya, sehingga waktunya untuk beribadah, waktunya untuk melakukan ketaatan sedikit. Demikian juga kalau dia sakit. Kalau dia sakit, waktunya untuk beribadah, melakukan ketaatan adalah sangat sedikit. Makanya kita diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita memanfaatkan dua nikmah ini, nikmah sehat dan nikmah waktu yang luang. Faman hasala lahu dzalik falyahris ala alla yughban bi an yatruka syukrallahi ala ma an'ama bihi alaihi. Maka barang siapa yang telah mendapatkan dua nikmah ini, nikmah waktu, nikmah kesehatan, dan nikmah waktu ini, jangan sekali-kali dia termasuk orang yang rugi, yaitu orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya yang sangat besar ini, yaitu nikmah kesehatan dan nikmah waktu yang luang. Namun subhanallah, ya, banyak sekali waktu-waktu yang kita sia-siakan. Ya, imma kita pakai dia bercanda, bermain-main, melakukan hal-hal yang tidak berguna, membaca WhatsApp, membaca Facebook, menonton YouTube, atau yang lain-lainnya. Seandainya kita manfaatkan itu untuk berzikir, berapa banyak pahala yang kita akan kumpulkan ayol ikhwah. Ya, maka jangan termasuk kita nanti di akhirat orang-orang yang rugi, orang yang menyesal. Kemudian, wa min syukrihi imtithalu awamirih wa ijtinabu nawahih. Dan di antara bentuk syukur berterima kasih kita kepada Allah, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Faman farrata fi dzalika fahuwal maghbun. Barang siapa yang menyanyiakan dua nikmah ini, dia adalah orang yang rugi. Walladzi yuwaffaq lidzalika qalilun minan nas. Dan yang diberi taufik oleh Allah untuk memanfaatkan dua nikmah ini adalah, yaitu sedikit sekali. Orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk memanfaatkan dua nikmah ini adalah sedikit sekali. Ikhwani fi din azakumullah, dulu waktu kita kecil-kecil ada acara namanya Nurun 'ala Darb. Ya, yang mengisi di acara ini di radio. Yang mengisi di acara ini Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan ulama-ulama yang besar. Ya. Jadi kita tahu yang akan menjawab fatwa-fatwa ini adalah Syekh bin Baz, meskipun pengacara yang membawa acara yang tidak mengatakan sekarang fatwa-fatwa kita ini akan dijawab, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh Syekh bin Baz. Meskipun kita tidak mendengar dia mengatakan demikian, tapi kita tahu bahwa yang akan menjawab itu adalah Syekh bin Baz. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Syekh bin Baz ketika pembawa acara ini berbicara, dia Syekh bin Baz sudah ini. Ya, jadi waktunya yang kosong itu di saat pembawa acara ini berbicara, dia manfaatkan untuk apa? Untuk berzikir. Ya, la ilaha illallah. Jadi orang yang bisa memanfaatkan dua nikmah ini, nikmah sehat dan nikmah waktu ini, adalah sedikit sekali. Kebanyakan kita lalai. Ya, apalagi dengan adanya medsos atau yang lain-lainnya ini. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan kita dunia ini seluas-luasnya, sehingga tidak ada sesuatu yang menyibukkan pikiran kita kecuali dunia ini. Bagaimana cara kita mengembangkannya, bagaimana kita menang dalam persaingan, dan seterusnya. Kemudian, wa ma'lumun anna al-insan qad yakunu sahihan wa la yakunu mutafarriqan li syughlihi bil ma'ash. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwa seseorang bisa jadi dia sehat, ya, bisa jadi dia sehat, akan tetapi wala yakunu mutafarrigan li syughlihi bil ma'as. Namun tidak ada waktu luangnya karena sibuknya untuk apa? Mencari kehidupannya.
Wa qad yakunu mustaghniyan, bisa jadi dia serba kecukupan. Wa la yakunu sahihan, tapi dia tidak sehat. Ya. Sehingga kedua-duanya tidak bisa beribadah, tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah, dulu ada kita kenal orang-orang Masya Allah luar biasa dalam dakwah ini. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya pintu rezeki, nggak pernah lagi kita lihat dia di kajian-kajian. Mana si fulan lagi di Sumbawa, mana si fulan lagi di Bima, mana si fulan lagi di Ampanan, mana si fulan lagi di pasar ini, mana si fulan lagi. Kenapa? Orderan terus. Ya. Besok ada orderan dari sini, lusa orderan dari sini, besok lusa orderan dari sini. La ilaha illallah. Sehingga hilang total, nggak pernah lagi datang ke pengajian-pengajian. Nas'alullah salaman afiyah. Wa qad yakunu mustaghniyan wa la yakunu sahihan. Bisa jadi dia serba kecukupan namun dia tidak sehat. Sehingga juga dia tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ijtama'a, apabila dua-duanya terkumpul, fa ghalaba 'alaihi al-kasalu 'ani at-ta'ah fa huwa al-maghbun. Ya. Sehat cukup. Dua-duanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia sehat, dia serba kecukupan, punya waktu, namun dia malas. Penyakit baru lagi, penyakit abot ini. Malas. Ya, nas'alullah salamal afiyah. Ya, kalau buka mushaf, baru saja satu halaman dia baca, air matanya semangkok. Bukan nangis ngantuk. Ya, tapi kalau baca WA, baca Facebook, Masya Allah berjam-jam dia sanggup. Makan dia apa namanya ini? Dia komen, dia ini macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fi din, azakumullah. Kalau kita sudah sampai ke tahapan yang seperti ini, berarti ini sudah bahaya kita ini. Kita sudah berada di lampu kuning ini. Silahkan berobat sebelum segala-galanya berakhir. Ya, perbaiki kondisi ini, jangan dibiarkan berlarut karena dia akan semakin lama semakin parah, semakin lama semakin parah. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Kalau dia sudah parah, maka nasihat-nasihat pun tidak akan bisa menembusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa manusia itu idza akhta'a khati'ah, apabila dia melakukan suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan ada noda hitam di hatinya. Fa in huwa taba wa naza', apabila dia tobat dan berhenti, suqila qalbuh, dibersihkan lagi hatinya itu. Wa in zida fihi wa in 'ada zida fihi, apabila dia kembali lagi melakukan dosa itu, ditambah lagi noda hitam itu. Terus dia bertambah, tidak tobat-tobat, bertambah terus hatta ta'luwa qalbahu, sehingga noda hitam itu memenuhi hatinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan apabila sudah noda hitam itu telah memenuhi hatinya, diibaratkan oleh Nabi kalkuzi mujakhia, seperti gelas yang terbalik. Gelas apabila dia terbalik, tidak mungkin kita akan mengisi, tidak mungkin dia akan terisi kalau dia sudah terbalik begitu. Begitu juga hati itu kalau sudah dipenuhi dengan noda-noda yang hitam itu, tidak bisa ditembus oleh apa? Al-Quran, tidak bisa ditembus oleh hadis-hadis Nabi, tidak bisa ditembus oleh nasihat-nasihat. Maka sebelum noda-noda hitam ini memenuhi hati-hati kita, maka silahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar, paksa, lawan dia rasa malas itu. Kalau kita tidak melawannya, kita pasrah, maka sampai kita tua nanti akan menjadi orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun." Yang artinya adalah, tidakkah engkau melihat orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya?
Apa yang diinginkan oleh hatinya, atau apa yang saja yang diinginkan oleh kesenangan hatinya, diikuti saja. Ya, meskipun itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apa saja kesukaan hatinya diikuti terus. Ya, dijadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan dia padahal dia berada di atas ilmu. Punya dia ilmu, bukan dia tidak punya ilmu. Disesatkan dia. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah menyegel telinganya dan menyegel hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup matanya. Di matanya ada selaput sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran itu. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Siapa bisa yang berinya hidayah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kalian mengambil pelajaran-pelajaran? Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada di antara kita yang aman dari penyakit ini. Maka jika kita merasa bahwa kita termasuk orang-orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembalilah sebelum segala-galanya berakhir. Kemudian فَإِذَا اجْتَمَعَ فَغَلَبَ عَلَيْهِ الْكَسَلُ عَنِ الطَّاعَةِ فَهُوَ الْمَغْبُونَ. Apabila dua-duanya terkumpul, Allah memberinya nikmat kesehatan, Allah subhanahu wa ta'ala memberinya nikmat luang, lalu dikalahkan dia oleh rasa malasnya, maka ini adalah orang yang rugi. Wa tamamu dzalik, dan kesempurnaannya adalah anna dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bertanam untuk akhirat. Wa fiha tijarah, dan di sini kita berdagang. Pembelinya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita menjual, Allah yang membelinya. Kemudian allati yadhhar ribhuha fil akhirah. Perniagaan kita ini keuntungannya nanti di akhirat kita akan menerimanya. Faman ista'mala faraghahu wa sihhatahu fi ta'atillah fahuwal maghbut. Barang siapa yang menggunakan waktu luangnya dan waktu sehatnya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, maka dialah orang yang untung. Wa man ista'mala fi ma'siyatillah fahuwal maghbun. Dan barang siapa yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang rugi. Kenapa demikian? Li'anna al-faragha ya'qubuhu syughul. Karena ikhwani fi din azakumullah, kalau kita sekarang kita luang, setelah luang itu pasti ada waktu kesibukan. Kalau di saat kita luang kita tidak manfaatkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan, apalagi di saat kita sibuk. Ya, kalau sibuk mana kita bisa melakukan ketaatan? La ilaha illallah. Kalau begini kapan dia akan melakukan ketaatan? Kalau di saat dia punya waktu yang luang untuk melakukan ketaatan, dia tidak manfaatkan untuk melakukan ketaatan. Lalu setelah kesibukan, setelah waktu luang ini pasti akan datang waktu sibuk. Kalau sudah sibuk, mana mungkin dia akan beribadah kepada Allah? Mana mungkin dia akan melakukan ketaatan-ketaatan? La ilaha illallah. Jadi waktu luangnya tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian waktu sibuknya dia tidak bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang seperti ini, apa yang dia dapat dari dunia ini coba? Ya, apa yang dia dapatkan dari dunia ini? Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian was-sihhatu ya'qubuha as-saqam. Kesehatan pasti setelah itu ada sakit. Ya, kalau di waktu dia sehat dia tidak manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di saat dia sakit dia akan mendekatkan diri kepada Allah? Jadi ini loh total ruginya. Di saat dia sehat tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat dia sakit dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau dia mati, kalau dia keluar dari dunia ini, apa yang dia akan bawa? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian walau lam yakun illa al-haram, seandainya ya tidak ada kerusakan-kerusakan kecuali kita dinantikan oleh usia tua, ini sudah cukup bagi kita
untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah tua, nggak bisa lagi kita maksimal beribadah. Ya, berdiri lama-lama tidak kuat. Ruku lama-lama pusing. Kemudian sujud lama-lama naik asam lambungnya dan seterusnya. Ya. Katakanlah dia sehat, dia nikmatnya banyak, tapi kita dinantikan oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Apa itu? Yaitu masa tua. Ya, di masa tua ini semua sudah kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Apa kata Syekh di sini? Kemudian dia bawakan dua bait syair. Dia mengatakan, yasurrul fata tulus salamati wal baqa. Ya. Anak muda dia senang dengan waktu kesehatan dan keselamatannya. Ya, senang dia sehat, senang dia selamat. Fa kaifa tara tulus salamati yaf'al? Lihat keselamatan yang lama, sehat yang lama ini apa dia perbuat kepadamu? Ya. Selama engkau sehat, selama engkau selamat dari berbagai macam kejelekan, penyakit dan yang lain-lainnya, engkau tidak manfaatkan dia untuk beribadah kepada Allah, tidak manfaatkan untuk melakukan ketaatan. Apa gunanya kesehatanmu? Apa gunanya keselamatanmu itu? Lalu setelah itu di bait yang kedua dia mengatakan, yuraddul fata ba'da i'tidalin wa sihhatin. Anak muda akan kembali nanti setelah dia i'tidal, dia lurus, ya, wasihhatin, dan setelah dia sehat, yanu'u idza rama al-qiyama wa yuhmalu. Nanti kalau dia sudah tua, yanu, bangun saja dia tidak bisa. Ya, waktu dia muda, di saat dia apa? Lurus, tegak badannya, sehat walafiat. Kalau dia sudah tua nanti, bangun pun dia tidak bisa. Yanu'u idza ramal qiyama wa yuhmalu. Kalau dia bangun nanti setelah dia tua, dibangunkan. Tidak bisa dia bangun. Bahkan kadang-kadang diangkat caranya supaya dia bisa bangun. Kalau sudah seperti ini, bagaimana dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita memanfaatkan waktu kesehatan kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh juga bagaimanapun caranya kita ini, satu saat pasti kita akan diantar ke kuburan. Ya. Seorang penyair mengatakan, man 'asha alfan aw alfain fala budda liyawmin yasiru ilal qabri. Barang siapa yang hidup 1000, 2000 tahun, maka satu saat pasti dia akan dibawa ke kuburan. Ya, subhanallah. Kata para ulama, kuburan ini adalah sesuatu yang sangat aneh katanya. Kematian ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Semua kita meyakininya, tapi semua kita tidak mau mengingatnya. Ya, padahal dia pasti akan mendatangi kita, tapi semua kita tidak mau mengingatnya. Padahal dia pasti akan datang. Wa 'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang ketika dia menasihatinya. Nabi mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5 perkara. Syababak, manfaatkanlah masa mudamu itu qabla haramik, sebelum datangnya masa tuamu. Ya, masa tua itu pasti akan datang, di mana tubuh kita akan melemah. Ya, kesehatan kita akan melemah. Lihat saja ya Allah, kita pakai kacamata sekarang. Waktu kita muda nggak pernah kita terbayang bahwa kita akan menjadi seperti ini. Pakai kacamata, lemah dan lemas, jalan sedikit pakai motor, tanpa helm sudah masuk angin. Kalau dulu, masya Allah, sehat walafiat. Ya, nah manfaatkanlah, kata Rasulullah SAW, masa mudamu itu
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan-ketaatan sebelum datangnya masa tuamu. Ya, kalau sudah tua, engkau tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Ya. Wa sihhatak qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa sakitmu. La ilaha illallah. Nikmah ini sebagaimana kata orang Arab, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illa al-marda. Ya. Kesehatan ini adalah taj, mahkota di atas kepalanya orang yang sehat. Namun mahkota ini tidak ada yang melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Maksudnya tidak ada orang yang mengetahui nilainya sehat ini kecuali setelah dia sakit. Ya. Kemudian wa ghinaka qabla faqrik, manfaatkanlah masa kayamu di saat engkau mampu untuk berinfak. Ya, manfaatkanlah itu untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala qabla faqrik, sebelum datangnya masa fakirmu. Ya, butuh kepada ini, butuh kepada ini. Ya. Di saat engkau bisa berinfak, bisa menyumbang, nyumbanglah, berinfaklah, karena semua itu tidak ada yang sia-sia. Semua itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghaka qabla syughlik, dan masa kosongmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kalau engkau sudah sibuk nanti jadi pejabat ini, pejabat itu, tidak bisa lagi engkau mengaji, tidak bisa lagi engkau baca Quran, dari pagi keluar, pulangnya malam-malam. Ya, anak istrinya tidak pernah diurus, ya, dirinya saja tidak pernah diurus, apalagi anak istrinya dia mau urus. Ya. Wa hayatuka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang kepadamu kematian ini. La ilaha illallah. Ikhwani fi din, azzakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Terus apa? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa yang kita akan hadapi itu adalah hari yang sangat-sangat sulit dan sangat menyakitkan. Makanya kita diingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh anak dan harta kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang dilalaikan oleh anak dan hartanya, fa ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari harta yang kami berikan. Ya, kamu mendapatkan harta itu bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu rajin, bukan karena kamu ulat. Ada ratusan juta orang lebih pintar darimu namun belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ratusan juta orang yang lebih rajin, lebih ulat, namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikannya harta itu. Makanya Allah mengatakan, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku ini sejenak saja. Untuk apa? Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Lihat, ini menunjukkan betapa nyesalnya dia. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, dan akan aku menjadi orang yang saleh. Tapi dibalas oleh Allah, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda
jiwa yang telah tiba ajalnya. Ngapain ajak kamu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun bermain-main, sekarang kamu minta untuk beramal, bersedekah dan menjadi orang saleh? Kenapa enggak dari dulu? Ya, la ilaha illallah. Kemudian wa rahimallahu al-Imam al-Bukhari faqad ahsana hina qala, semoga Allah merahmati al-Imam al-Bukhari, dia telah mengucapkan ucapan yang sangat-sangat indah ketika dia mengatakan, ightanim fil faraghi fadla ruku'in. Manfaatkanlah di saat engkau punya waktu yang luang keutamaan-keutamaan salat. 2 rakaat, 3 rakaat, berapa mampumu. Ya, kalau tidak ruku ya baca Quran. Maksudnya manfaatlah di saat engkau memiliki waktu yang luang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa'asa an yakuna mautuka baghtah. Bisa jadi engkau mati mendadak. Ya. La ilaha illallah. Seandainya ya ikhwah, kita melakukan ketaatan, kemudian di saat kita melakukan ketaatan, lalu nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Kan ini husnul khatimah. Tapi bayangkan kalau kita mumut menghayal, nanti toko itu yang di sana saya akan sewakan dengan harga sekian. Lalu nanti dengan hasil toko itu saya buka lagi toko di sana. Kemudian hasilnya sekian. Lalu saya jual ini, saya beli ini, dan seterusnya. Di saat dia menghayal untuk mengumpulkan dunia itu, tiba-tiba kena serangan jantung, matilah. Ayo, mana yang antum pilih? Yang pertama atau yang kedua? Ya, kalau di saat kita luang kemudian kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, datang kematian, mati di atas husnul khatimah. Tapi di saat dia menghayal untuk meraih dunia kemudian dia mati seperti itu, la ilaha illallah. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, kam min sahihin ra'aitu min ghairi saqamin. Betapa banyak orang-orang yang sehat, tidak sakit. Dhahabat nafsuhu sahihatu faltah. Ya, jiwanya yang sehat itu keluar begitu saja secara tiba-tiba. La ilaha illallah. Ya, ada orang lagi main catur, di saat dia main catur sekak, mati langsung dia. Bukan caturnya yang mata, tapi dia yang mata. Mati maksudnya dia. La haula wala quwwata illa billah. Waqad ahsana al-Busti rahimahullahu hina qala, demikian juga Imam al-Busti. Ya, betapa indah ucapannya ketika dia mengatakan, ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatih atatlubu ar-ribha fi ma fihi khusranu. Wahai budak badanmu, pembantu, pelayan badanmu, kam tashqa bi khidmatihi. Ya, betapa seringnya, betapa banyaknya engkau sengsara melayani tubuhmu ini. Atatlubur ribha fima fihi khusranu. Apakah engkau mencari keuntungan dalam kerugian? Mana mungkin. Ya, engkau hanya menjalankan keinginan hawa nafsunya, keinginan hatimu. Ini adalah suatu kerugian, lalu engkau mencari keuntungan? Mana mungkin itu. Aqbil 'ala an-nafsi wastakmil fadhailha. Urus jiwamu ini dan sempurnakanlah keutamaan-keutamaannya. Ya, sempurnakanlah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Engkau dianggap manusia dengan jiwamu, bukan dengan badanmu. Ya. Kalau orang Masya Allah sehat, badannya badan atletik, namun dia kurang ajar, ini bukan manusia namanya. Ya, namun jika orang kurus kerempeng tapi akhlaknya mulia, ini adalah manusia yang bagus ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan dengan kitab al-akhlaq.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita masih pada poin bagaimana seorang muslim bisa meraih akhlak yang mulia. Salah satu di antaranya yang sudah kita sampaikan kemarin itu adalah an-nadharu fi siratis sahabatil kiram wa ahlil fadli wal hilm, yaitu senantiasa membaca sejarah kehidupan para sahabat yang mulia dan orang-orang yang mulia. Kemudian kata Syekh, wa jadirun biman lazama al-ulama bil fi'li aw al-ilm an yattasifa bima ittasafu bihi, dan sangat layak bagi orang-orang yang senantiasa mulazamah, terus menerus menyertai para ulama dengan perbuatannya dan ilmunya, ya, badannya menyertai mereka, kemudian juga dia tuntut ilmu dari mereka. Bukan hanya dia menemani mereka saja, dia duduk bersama mereka saja, tidak, tapi juga dia menuntut ilmu dari mereka. Maka orang yang seperti ini, dia adalah orang yang paling layak untuk bersifat seperti sifatnya para ulama. Wa hakadha man am'ana an-nadhara fi siratihim afada minhum. Demikian apabila kita membaca sejarah-sejarah para tulabul ilm yang menuntut ilmu dari para ulama, ya, mereka saking lamanya menyertai mulazamah dengan para ulama sehingga mereka bersifat, berperilaku seperti para ulama, berpakaiannya, duduknya, bicaranya, ya. Afada minhum, dia akan mendapatkan faedah dari mereka, terutama faedah akhlak. Wa hakadha sya'nus salafis salih, demikian para salaf salih dahulu. Fa awwalu dzalika mulazamatus sahabati radhiyallahu ta'ala anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama adalah mulazamahnya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abdullah bin Umar. Ya, dia berjalan berusaha di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Ya. Ketika ditanya, kenapa kamu demikian? Siapa tahu kaki saya menyentuh kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika dia menunggang onta, dia berjalan di mana onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan ontanya. Kenapa demikian? Siapa tahu kaki onta saya menyentuh bekas kaki ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah ketika dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengancingkan bajunya, dia juga demikian. Ya, demikian ittiba'nya. Itu bagaimana dia bisa mendapatkan hal seperti itu? Itu karena terlalu lama dia mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa akhdhuhum bi aqwalihi wa af'alihi, dan bagaimana para sahabat mengambil perkataan dan af'al, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dicontoh. Ya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dia ucapkan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dia lakukan. Wa i'timaduhum ala ma yaridu minhu. Ya, dan seandainya mereka tidak melihat dan tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila ada orang yang menyampaikan kepada mereka bahwa begini caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, langsung dia menerimanya dan langsung dia amalkan. Ya, maka wajar sekali mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan karena fisiknya yang bagus, bukan karena akalnya yang bagus, yang cerdas, yang pintar, tapi karena hati mereka yang bagus. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala memandang hati-hati hamba-hambanya. Maka Allah melihat bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik, maka dipilihlah dia untuk membawa risalah ini. Setelah Allah memantau hati hamba-hambanya, Allah kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memantau hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian memantau hati hamba-hambanya. Maka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hati para sahabat itu adalah hati-hati yang paling baik, maka dipilihlah mereka untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seandainya kita ini hati kita adalah hati yang baik, mungkin kita akan dipilih oleh Allah untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu kalau hati kita atau iman kita ini seperti iman kerupuk, sehingga jauh jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun jarak kita dengan Rasulullah? 1400 tahun jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan jarak yang sebentar, ayo ikhwan. Kainan makan, siapa saja yang menyampaikan kepada mereka, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, aku melihat Rasulullah begini, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, langsung diterima. Bukan seperti orang yang sekarang, ketika disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggu dulu, saya tanya kepada tuan guru dulu. Ya. Ini hadis sahih. Oh ya, tunggu sebentar. Saya tanyakan kepada kiai si fulan. Saya tanyakan kepada Habib fulan. La ilaha illallah. Diseleksi, ditanya dulu kepada tuan guru, kiai atau yang lain-lainnya. Kemudian wa ala ayyi wajhin sadar, bagaimanapun hadis yang mereka dengar itu, meskipun dia sulit baginya, tetap dia terima. Siapapun yang membawanya, tetap mereka terima. Karena sahabat sama sahabat ini adalah udul. Ya, mereka direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang baik. Tidak mungkin mereka akan berdusta. Ya, sehingga mereka saling menerima ilmu. Tidak perlu lagi membawakan saya saksi. Kemudian wa innama dzalika bi kathratil mulazamah. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian para sahabat itu? Karena mereka lama sekali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shiddatil muthabarah, dan mereka adalah orang yang tekun untuk untuk melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia duduk, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia khutbah, bagaimana dia ceramah. Mereka sangat tekun. Kenapa? Karena mereka ingin mempraktekannya, ingin mengamalkannya, dan ingin menyampaikannya kepada orang lain. Wasara mathalu dzalika aslan liman ba'dahum. Maka hal yang seperti ini menjadi dasar bagi orang-orang yang setelah mereka. Siapa setelah para sahabat itu? Para tabi'in. Ya. Para tabi'in juga menerapkan apa yang diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Sahabat, mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mempraktekkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para tabi'in. Ya, mereka menerima, mereka melihat, mereka mendengar, mereka mempraktekkan apa yang mereka terima dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ardahum. Faltazama at-tabi'un fi sahabati siratahum ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para tabi'in mereka memperlakukan sahabat radhiyallahu taala anhum sebagaimana sahabat memperlakukan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafaqihu, sehingga mereka faham terhadap agama ini. Ya, mereka sangat mengerti tentang agama ini. Wa nalu dzirwatal kamal fil ulum syar'iyyah, sehingga mereka mencapai puncak ya pemahaman dalam ilmu agama. Ya, para tabi'in. Wal akhlaq al aliyah, demikian juga mereka meraih akhlak yang mulia karena mereka belajar dari orang yang mulia. Guru-guru mereka orang mulia. Guru-guru mereka belajar dari manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka tidak menjadi orang yang mulia? Guru mereka adalah orang-orang yang mulia. Guru-guru mereka belajar dari orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ke-17, cara yang ke-17 untuk mendapatkan akhlak yang mulia ini. Mutala'atu kutubil adab asy-syar'iyyah, membaca kitab-kitab al-adab asy-syar'iyyah, kitab-kitab akhlak. Ya, ini ikhwani fi din azakumullah, zaman fitnah ini kita membutuhkan akhlak. Ya, perlu kita baca kitab al-akhlak ini, akhlak-akhlak para sahabat, akhlak para tabi'in.
Ya, dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak diterjemahkan kitab-kitab yang seperti ini. Namun siapa yang membacanya? Gara-gara yang tadi itu, ayo, gara-gara apa ini? Sehingga tidak ada punya waktu untuk membaca kitab-kitab akhlak. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk. Ya. Makanya Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmah yang banyak orang yang rugi di dalamnya. As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Kita alhamdulillah semua kita sehat. Ya, kalau antum gak sehat gak mungkin antum kemari ngaji. Kemudian pasti kita punya waktu yang luang. Tidak mungkin kita kerja 24 jam. Ya, pasti ada saja waktu kita luang. Nah, waktu luang ini coba manfaatkan untuk baca Quran atau yang lainnya. Ikhwani fiddin azakumullah, kami pernah menjemput Syekh Uthman Al-Khamis di Mataram. Dia akan ngisi kajian di Lombok Timur. Alhamdulillah kita ingin manfaatkan waktu bersama beliau di mobil untuk bertanya. Tapi apa? Begitu dia naik mobil, dia megang mushaf dari Mataram sampai ke Lombok Timur, wala bicara wala apa-apa. Mau nanya nggak jadi nanya. Dia begitu naik di mobil pegang Al-Quran, kemudian dia baca Quran sampai Lombok Timur. Sampai Lombok Timur dia siap-siap kemudian naik kajian. Kemudian makan pun nggak sempat kita nanya-nanya. Ya, nggak mau membuang-buang waktunya. Karena waktu itu sangat berharga bagi orang-orang yang beriman. Ya. Sesuatu yang paling berharga, namun sesuatu yang paling kita sia-siakan adalah waktu ini. Baik, mutala'atu kutub al-adab asy-syar'iyyah, membaca kitab-kitab adab asy-syar'iyyah. Dan banyak ini ayo ikhwah, usahakan antum punya kitab-kitab al-adab ini dan banyak diterjemahkan. Bawa kemana-mana supaya antum istilahnya terpaksa membacanya. Ya, bawa kemana-mana meskipun hari ini antum nggak baca, pokoknya bawa aja kitab itu. Pasti satu saat nanti ketika antum momot-momot antum buka dia. Ya, yang penting miliki dulu. Insya Allah kalau antum sudah miliki besok atau lusa antum akan membacanya. Pasti ada saja yang belum antum faham. Apa maksudnya ini? Nanya nanti. Akhirnya dari sana berkembang hobi membaca itu. Kemudian mutala'atu kutub al-adab asy-syar'iyyah, membaca kitab-kitab al-adab asy-syar'iyyah ini fiha tarbiyatun ala makarimil akhlaq. Ini akan mendidik, mengajarkan kita kepada akhlak-akhlak yang mulia. Wa tadhkiratun bi fadliha, dan mengingatkan kita tentang akhlak yang mulia. Betapa besar nilainya akhlak yang mulia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilul jannah", paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Bahkan ikhwani fillah azakumullah, tidak mungkin kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali jika kita menuntutnya dengan Dengan akhlak. Ya, kecuali dengan akhlak baru kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak, ya kita hanya mencatat saja kemudian taruh di rak. Ya, ilmunya jadi ilmu yang tidak bermanfaat karena dari awalnya salah, tidak menuntut ilmu itu dengan Dengan akhlak. Kemudian wa tu'inul 'aqil 'ala iktisabiha, dan membantu orang yang punya akal sehat untuk meraih akhlak yang mulia ini. Wa yaziduha jamalan fahmuha, dan kitab-kitab adab syar'iyyah ini akan semakin indah jika kita memahaminya. Kalau kita sudah faham, ya, kita senang sedikit demi sedikit, lama kelamaan kita akan terus ingin membacanya. Apalagi kalau ada tidak faham, apa maksudnya ini ya? Apa maksudnya, penasaran.
Bahkan mungkin sampai dia tidur, sampai ketika dia tidur dia masih masih penasaran. Akhirnya dia telepon si fulan. Dia tanya, punya enggak antum kitab ini? Oh ya ada. Coba antum melihat di halaman sekian, apa maksudnya ini? Ya, ternyata temannya juga nggak ngerti. Ya, bagaimana kalau kita tanya sama Ustadz Fulan, nelpon ke Ustadz Fulan, Ustadz Fulan juga nggak ngerti. Coba kita tanya siapa ada ikhwan-ikhwan kita yang lagi sekolah di Madinah. Dia tanyakan kita sama Syekh Fulan, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Ya, ditanya. Ya, ini luar biasa ya ikhwan. Jadi kalau kita tidak berusaha menumbuhkan hal yang seperti ini dari sekarang, kapan dia akan tumbuh ya ikhwan seperti ini? Ya, la ilaha illallah. Sekarang betapa banyaknya kitab-kitab para ulama tidak ada yang membacanya. Kita hanya baca Facebook dan WhatsApp. Ya, kejadian-kejadian di Facebook, di WhatsApp semua kita tahu. Ya. Sementara kitab ini kita tidak tahu, kitab itu kita tidak tahu. La ilaha illallah. Kemudian wa qira'atuha ala ahli ilm. Lebih-lebih lagi kalau kita membacanya dari apa? Dari para ulama. Ya. Mereka langsung menerangkan kita ini apa maksudnya, ini apa. Jadi mereka menjelaskan kepada kita. Qala al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan, mutala'atu kutubil musannifin wa mudawwini ad-dawawin. Membaca kitab para ulama ya, yang telah mengarang kitab-kitab ini, nafi'un fi babihi. Ini sangat bermanfaat untuk memahami kitab ini. Bi syartain, dengan dua syarat. Ya. Supaya membaca kitab-kitab ini mendatangkan manfaat yang besar, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, an yahsula lahu min fahmi maqasid dzalika al-ilm al-matlub. Yang pertama, dia faham kaidah-kaidah ilmu yang dia akan tuntut. Misalnya dia ingin menuntut ilmu tentang apa? Tentang salat. Ya. Maka kalau dia membaca kitab-kitab ini, dia akan dapat mengetahui, dapat memahami kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan dalam bab taharah misalnya, bab salat, atau bab wudu, atau bab yang lain-lainnya. Wa min musyafahatil ulama. Demikian juga dia langsung menerimanya dari para ulama. Atau mimma huwa raji'un ilaihi, atau langsung dia mengambil manfaat ini dari orang-orang yang dia menuntut ilmu dari mereka, dari ustadznya misalnya, dari kiainya, dari seorang syekh. Apabila dia tidak faham, dia datang kepada mereka, tolong jelaskan kepada saya. Wal kutub wahdaha la tufidu at-talib minha syai'an duna fathil ulama. Dan kitab-kitab ini tidak akan berguna bagi talibul ilm kalau dia tidak merujuk kepada para ulama. Dan ikhwani fillah azakumullah, alhamdulillah kan banyak anak-anak Lombok yang sekolah di Madinah, sekolah di Riyadh, di mana-mana. Kalau kita tidak mengerti, jangan malu, telepon mereka atau WA mereka. Tolong, ini yang saya nggak ngerti. Coba tanyakan kepada Syekh Fulan, Syekh Fulan. Masya Allah, insya Allah akan dijawab. Ya. Kemudian wahwa musyahadun mu'tad, dan ini adalah sesuatu yang sangat nyata, bahwa kita ini tidak mungkin kita akan faham kitab itu dengan baik kecuali apabila kita kembali kepada para ulama. Syarat yang kedua, an yataharra kutubal mutaqaddimin, dan hendaklah dia membaca kitab-kitab orang-orang terdahulu, mutaqaddimin. Ya, min ahli ilmi al-murad, dari ulama-ulama yang memiliki kemampuan tentang ilmu yang kita akan tuntut. Misalnya ilmu fiqih, ya, ilmu shalah misalnya. Kita baca kitabnya siapa yang bagus agar kita bisa faham tentang bab shalah ini, ya, dari orang-orang terdahulu. Kenapa lebih bagus dari orang-orang terdahulu? Fa innahum aq'adu bihi min ghairihim min al-mutaakhirin. Karena mereka ini lebih mampu daripada orang belakangan. Lihat ayo ikhwah,
Mana lebih mampu, para sahabat atau para tabi'in? Para sahabat. Siapa lebih mampu, para tabi'in atau atba'ut tabi'in? Para tabi'in. Begitu juga setelah itu. Orang-orang terdahulu lebih mampu mereka itu daripada orang-orang sekarang. Ya, mereka lebih ikhlas. Kemudian fitnah dari mereka itu adalah agak jauh. Jadi Nabi SAW juga mengatakan, "Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta tarqaw rabbakum." Tidak ada masa kecuali yang berikutnya lebih jelek lagi sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masa orang-orang terdahulu itu lebih bagus daripada masa-masa orang belakangan ini. Kemudian Syekh di sini menyebutkan beberapa kitab yang sangat baik untuk kita membacanya. Al-Adab Syar'iyyah, kemudian Adabud Dunya wad Din, kemudian Al-Dharf wal Dhurafa, kemudian Rawdatul Uqala, kemudian Al-Akhlaq was Sirah fi Mudawat An-Nufus Ibn Hazm, kemudian Ighathatul Lahfan min Masaid Syaitan Ibn Al-Qayyim. Dan ini kitab ini sangat bagus saya ulah jika antum memilikinya. Kemudian Sayyidul Khatir juga Ibn Al-Jauzi, kemudian Al-Adab li Al-Imam Al-Baihaqi, Uyunul Akhbar li Ibn Qutaybah, wa Madarijus Salikin lil Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ini juga bagus sekali ya ikhwan, Madarijus Salikin. Kemudian Al-Adabul Mufrad, ini juga luar biasa. Kemudian Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm lid-Dinawari. Ini beberapa kitab yang berkaitan tentang al-adab syar'iyyah. Jika ada kitab-kitab ini atau ada terjemahannya, silahkan antum miliki, kemudian baca dia, kemudian fahami agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita akhlak-akhlak yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.